Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu di mata kuliah psikologi agama ini. Yang terhormat kepada Ibu Elvi selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi agama dan teman-teman yang semangat berpartisipasi dalam presentasi hari ini. Baik, kami di sini perwakilan dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang pandangan humanistik dan Sigmund Freud tentang agama. Baik, langsung saja ke poin yang pertama adalah definisi humanistik. Apa sih itu humanistik? Humanistik atau humanisme adalah suatu pandangan atau pendekatan yang menekankan bahwa manusia adalah pusat dari segala hal dalam kehidupan. Yang berarti manusia dianggap sangat penting, mempunyai nilai, martabat, dan kedudukan yang tinggi. Tujuan dari humanistik ini adalah untuk mewujudkan kehidupan yang lebih penuh rasa kemanusiaan, mendorong hubungan sosial yang lebih baik dan harmonis, dan menjadikan manusia sebagai pusat pengembangan diri. Artinya setiap orang dihargai untuk bertumbuh secara pribadi. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip humanistik. Prinsip artinya adalah hal-hal penting yang jadi dasar atau pegangan dalam pendekatan humanistik. Prinsip-prinsip ini ada 3 prinsip utama. Yang pertama ada etika dan martabat manusia. Manusia itu punya hak untuk dihargai dan dihormati kebebasannya. Setiap orang berhak memilih jalan hidupnya selama tidak mengganggu orang lain. Kebaikan manusia atau moral datang dari hati dan kesadaran diri, bukan karena takut dihukum. Contohnya seperti kamu bebas memilih cita-cita dan keyakinanmu, tapi tidak boleh merendahkan atau menyakiti orang lain. Yang kedua, rasionalitas dan sains. Masalah hidup sebaiknya diselesaikan dengan logika dan ilmu pengetahuan, bukan hanya berdasarkan kepercayaan yang tidak jelas. Sains ini penting, tapi penggunaannya harus tetap manusiawi, jangan menyakiti orang. Contohnya kalau ada orang sakit, sebaiknya diobati dengan ilmu kedokteran, bukan hanya didoakan, tetapi tetap perlakukan pasien dengan ramah dan penuh kasih. Yang C yaitu demokrasi dan hak asasi manusia. Setiap manusia punya hak yang sama dan harus dihargai pendapatnya. Demokrasi artinya semua orang boleh ikut menentukan keputusan bersama, bukan hanya orang tertentu saja. Semua orang boleh tumbuh dan berkembang tanpa dibatasi. Contohnya, dalam keluarga atau sekolah, semua anggota boleh menyampaikan pendapat. Tidak hanya guru, orang tua, atau pemimpin saja yang boleh bicara. Kesimpulannya, humanistik itu cara pandang yang sangat menghargai manusia, ingin manusia bebas, dihargai, dan berkembang sepenuhnya. Semua keputusan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan seperti kasih sayang, keadilan, dan kebebasan. Lalu selanjutnya ada pandangan humanistik tentang agama. Jadi pandangan humanistik tentang agama dibagi menjadi 2. Ada humanistik sekuler dan humanistik religius. Humanistik sekuler memiliki 2 poin. Yang pertama, humanistik sekuler memandang manusia sebagai pusat nilai dan sumber kebenaran terakhir, menekankan rasionalitas, kreativitas, dan moralitas individu tanpa mengaitkannya dengan hal-hal adikodrati atau supranatural. Maksud dari manusia sebagai pusat nilai dan sumber kebenaran terakhir itu, menurut pandangan ini, manusia sendiri itu yang menentukan apa yang baik, benar, dan bermakna dalam hidupnya. Jadi yang menentukan itu bukan Tuhan, kitab suci, atau aturan agama. Contohnya seperti nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kasih sayang itu berasal dari kesadaran manusia, bukan dari wahyu atau aturan ilahi. Pandangan ini tidak melibatkan hal-hal gaib seperti Tuhan, malaikat, surga, neraka, atau takdir dari langit. Semua hal dalam hidup itu dijelaskan dengan akal, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman nyata, bukan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib. Selanjutnya, poin kedua,
Pendekatan ini cenderung memisahkan agama dari kehidupan sosial, menolak dominasi institusi keagamaan, dan mengedepankan otonomi manusia dalam mengatur kehidupannya sendiri. Maksud dari memisahkan agama dari kehidupan sosial itu, pandangan ini percaya bahwa agama itu sebaiknya menjadi urusan pribadi, bukan sesuatu yang harus mengatur semua aspek kehidupan sosial atau masyarakat, seperti pendidikan, hukum, politik, atau budaya. Institusi keagamaan itu seperti tempat ibadah ya, seperti gereja, masjid, atau lembaga agama lainnya. Itu tidak boleh mengatur atau memaksakan kehendaknya kepada masyarakat atau pemerintah. Selanjutnya, ada humanistik religius. Humanistik religius sebaliknya menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka keagamaan, mengakui peran agama dalam membentuk etika dan moral masyarakat. Maksud dari menempatkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kerangka keagamaan itu nilai-nilainya itu seperti kasih sayang, keadilan, perdamaian, tolong-menolong, dan menghargai sesama. Selanjutnya, maksud dari mengakui peran agama dalam membentuk etika dan moral masyarakat itu artinya humanistik religius percaya bahwa agama itu sangat berperan penting dalam mengajarkan masyarakat tentang apa yang benar dan salah dan mendorong orang untuk berperilaku baik. Selanjutnya yang kedua ada humanistik religius menekankan toleransi, kebebasan berpikir, dan akal sehat serta mengakui hati nurani individu sebagai penentu kebenaran agama. Dan dalam humanistik religius ini, agama yang benar itu bukan yang paling keras, tapi yang membuat hati seseorang lebih baik, damai, dan peduli pada sesama. Selanjutnya ada tokoh psikoanalisis yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah tokoh penting dalam dunia psikologi. Ia dikenal sebagai bapak psikoanalisis karena ia menjelaskan bagaimana pikiran bawah sadar mempengaruhi kita. Menurut Freud, pengalaman masa kecil bisa membentuk kepribadian kita. Ia juga membagi kepribadian menjadi 3 bagian, yaitu id, ego, dan superego. Freud juga memandang agama sebagai kebutuhan psikologis manusia, bukan hanya soal kepercayaan. Jadi, bagi Freud, agama adalah cara manusia mencari rasa aman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pandangan Sigmund Freud tentang agama. Agama itu menurut Freud ilusi dan pelarian. Jadi, Freud bilang agama itu bukan sesuatu yang nyata, tapi cuma ilusi. Kenapa? Karena menurut dia, manusia itu lemah dan takut sama banyak hal. Misalnya takut mati, takut sendirian, takut sama ketidakpastian hidup. Nah, agama muncul sebagai cara supaya manusia bisa merasa aman dan terlindungi. Selanjutnya, Tuhan menurut Freud itu proyeksi sosok ayah. Freud bilang, manusia bikin gambaran Tuhan itu kayak ayah yang kuat dan tahu segalanya. Soalnya manusia itu butuh sosok pelindung. Jadi Tuhan itu ibarat ayah super yang selalu menjaga dan melindungi kita. Menurut Freud, orang yang punya banyak rasa bersalah atau cemas biasanya lari ke agama buat cari ketenangan. Mereka berdoa atau ritual itu bukan karena cuma iman, tapi juga untuk menenangkan diri dari stres atau rasa bersalah. Selanjutnya, asal-usul agama menurut teori konflik Oedipus. Ini agak rumit tapi simple banget intinya. Freud bilang dulu anak-anak zaman purba punya konflik sama ayahnya sendiri. Dalam teori Oedipus ini, anak laki-laki punya keinginan yang bertentangan sama ayahnya. Setelah itu, ayahnya meninggal, mereka merasa bersalah dan akhirnya menciptakan agama sebagai cara untuk menebus dosa dan menghormati ayah. Jadi, agama itu muncul dari rasa bersalah kolektif yang diwariskan. Agama bukan lahir dari ilmu, tapi dari emosi. Freud juga bilang agama itu tidak berdasar logika atau ilmu, tapi lebih karena
perasaan takut, bersalah, dan harapan yang tidak realistis. Makanya menurut dia itu agama kadang bisa menghambat orang buat berpikir secara rasional dan ilmiah. Selanjutnya yaitu perbedaan pendekatan humanistik dan Sigmund Freud. Yang pertama ada cara pandang tentang manusia. Humanistik memandang manusia secara positif. Menurut pendekatan ini, setiap orang itu punya potensi besar dan secara alami ingin tumbuh, berkembang, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Sedangkan Freud memandang manusia itu sebagai makhluk yang banyak digerakkan oleh dorongan tidak sadar, seperti dorongan seksual, agresi, dan konflik masa kecil. Pandangan ini cenderung lebih pesimis karena menganggap banyak perilaku kita dikendalikan oleh hal yang tidak kita sadari. Contohnya, seorang dewasa sering marah saat ditolak atau diabaikan. Pendekatan Freud akan melihat bahwa mungkin orang ini tuh punya luka di masa kecil, seperti pernah diabaikan oleh orang tua dan luka itu muncul kembali tanpa dia sadari. Yang kedua ada fokus utama. Humanistik fokus pada bagaimana seseorang bisa menjadi versi terbaik dirinya, menemukan makna hidup, mengenal dan menerima diri sendiri, serta mengalami pertumbuhan pribadi adalah inti pendekatan ini. Sedangkan Freud fokus pada konflik batin dalam alam bawah sadar. Ia percaya bahwa banyak masalah psikologis hari ini berasal dari trauma masa kecil yang belum terselesaikan. Contohnya, seseorang takut menikah atau berkomitmen. Pendekatan Freud akan menggali masa lalunya, misalnya apakah ia pernah melihat orang tuanya bertengkar hebat sehingga tanpa sadar takut mengalami hal yang sama. Yang ketiga yaitu tujuan terapi. Humanistik bertujuan membantu seseorang mengenali dan menerima dirinya sendiri. Terapis bersikap sebagai teman yang mendukung, memberi ruang, dan mendengarkan dengan empati. Sedangkan Freud bertujuan membantu seseorang menyadari konflik bawah sadar yang menjadi sumber masalah. Terapi dilakukan lewat analisis mimpi, slip ucapan, dan asosiasi bebas. Contoh nyata, seseorang terus bermimpi dikejar-kejar. Freud akan menafsirkan bahwa ini tuh bisa berkaitan dengan rasa bersalah atau konflik dalam diri yang tidak dia sadari. Yang keempat, peran terapis. Humanistik menempatkan terapis sebagai pendengar yang empatik, bukan pengarah. Klien dianggap mampu menyembuhkan dirinya sendiri jika diberi ruang yang tepat. Sedangkan Freud memposisikan terapis sebagai analisis. Terapis akan aktif menginterpretasi mimpi, reaksi klien, dan cerita yang disampaikan untuk menemukan akar masalah. Contohnya, klien sering keceplosan menyebut nama mantannya saat bicara soal pasangan sekarang. Terapis Freud akan menafsirkan bahwa dia itu belum selesai dengan perasaannya ke mantannya tersebut. Selanjutnya, kebebasan dan tanggung jawab. Humanistik percaya bahwa setiap orang punya kehendak bebas. Kita bebas memilih jalan hidup dan bertanggung jawab atas pilihan itu. Sedangkan Freud itu melihat perilaku manusia banyak dikendalikan oleh alam bawah sadar. Jadi, pilihan hidup kita itu sebenarnya tidak sepenuhnya bebas. Yang keenam ada fokus waktu. Humanistik fokus pada masa sekarang dan masa depan. Tujuannya adalah bagaimana seseorang bisa hidup lebih sehat dan bahagia mulai dari sekarang. Contohnya, seorang karyawan merasa bosan. Terapis humanistik membantunya mencari passion baru dan peluang berkembang, bukan hanya membahas masalah masa lalu. Sedangkan Freud fokus pada masa lalu, terutama masa kecil. Dia percaya bahwa banyak masalah saat ini berasal dari pengalaman masa lalu yang belum selesai. Contohnya, seseorang itu takut tampil di depan umum.
Freud akan menggali apakah dulu dia pernah dipermalukan saat presentasi di sekolah atau dimarahi orang tuanya di depan orang lain. Yang terakhir yaitu tokoh utama. Humanistik dikembangkan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow. Dua tokoh ini tuh sangat dipercaya bahwa manusia itu bisa berkembang asal diberi dukungan, sedangkan pendekatan psikoanalisis dikembangkan oleh Sigmund Freud yang dikenal sebagai bapak ilmu psikologi modern. Jadi, pendekatan humanistik itu lebih optimis, melihat manusia dari sisi potensi dan pilihan hidupnya, sedangkan Freud lebih fokus ke sisi batin yang tersembunyi dan konflik psikologis yang kita sering tidak sadari. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Jika ada, segera ditanyakan ya teman-teman. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.